Bim, hujan. Ya nih, dingin. Hujan ya? Di rumah lu hujan nggak? Hujan, tadi dapat kabar juga hujan. Tahun baru kemarin di rumah? Di rumah aja. Hujan Sama, juga? tahun barunya enggak, itu bingung tuh. Oh, pas malamnya enggak ya? Malamnya enggak. Masih sempat nikmatin petasan-petasan. Iya. Kita ngapain kita ya? Ini dia nih Bang. Oh, ya paling ngomongin ini aja lah. Musik tahun 2023. Benar juga ya. Menurut lu apa sih yang nanti bakal terjadi di tahun 2023 nih musik? Kemana arah industri musik di Indonesia? Lu mungkin punya ini kali, punya ting tang. Ada sih. Ini Nah. gini Bang. Oke, sip. Sebelum lu jawab, kembali lagi sama gue Indra Kadek di Toxic. Talk about music. Oke guys, ini Toxic pertama kita di tahun 2023. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Dan sebagian orang senang dengan tahun baru, sebagian orang nggak senang dengan tahun baru. Termasuk gue sih. Gue tuh galau tahun baru ini nih. Kenapa Bang? Ya kita sebagai composing atau arranger atau pencipta lagu musik itu. Ini arah musik 2023 itu kemana gitu. Oh, ngelihat ke depannya itu ya. Biar kita juga nggak terlalu jauh, andaikan salah, Ya tipis lah. tipis aja. Kalau lu tahu kan, kalau kesalahannya udah terlalu jauh, lu udah ngukur berapa duit yang kita spend money di situ gitu. Ya. Nah, lu kan juga di industri musik udah lama nih, Bim. Beda sama gua. Oh, bisa salah kebalik ini. Iya, tanya. Menurut lu tuh 2023 musik nih kemana ya? Lu sebagai musician, sebagai director, sebagai Ngebacanya sih maksudnya gini, beberapa tahun terakhir ini kan hampir semua genre ya, semua genre itu keterima lah. Maksudnya tanda kutip memang tidak ada patokan sebenarnya. nggak ada ya? Tidak ada patokan. Kalau dari segi apalagi banyak yang solo, terus lagi ada beberapa demam boy band atau girl band. Feeling gue sendiri sih Bang, kayaknya mau bakalan balik lagi ke format band deh. Format band? Format band, entah mungkin genrenya apapun itu ya. Malah gue berpikir sangat besar ini menurut pribadi ya, balik lagi ke rock. Oke. Rocknya ya udah ada beda, mungkin lebih modern dengan campuran sound-sound yang sekarang kah, dan semacamnya. Jadi lu lebih condong ke band. Yes. Dan mungkin genre yang mendominasi genre rock modern kali ya. Iya. Mungkin balik ke situ. Modern dengan sound-sound yang zaman sekarang mungkin dan seperti itu. Jadi kayak synthesizer dia pakai sequencer gitu, biasanya begitu kan ya. Walaupun mungkin sekarang juga beberapa tahun ini juga ada ya, cuman entah udah hampir nggak ada beda sih ya, indie atau major ya Bang. Udah nggak ada beda ya. Udah hampir tidak ada beda sih menurut gua. Tapi kalau lihat dari trennya off air, sekarang kan tahun kemarin tuh event banyak ya. Banyak. Dan banyak yang rebound, band-bandnya. Yes, yang reuni kan. Yang reuni. Masa pandemi juga sudah melewati, sudah lewat. Jadi nge-push lagi perpanggungan. Berarti menurut lo di band ya untuk Balik lagi ke band ya. Tapi juga nggak ada kemungkinan solo pun. Oh iya, maksudnya lebih euforia band pada zaman 90 atau 2000-an kesini awal. Ya ke 2000-an. Iya. Dulu kan masih band banget gitu. Solonya ada beberapa. Kalau yang terakhir kita ini 2 tahun atau 3 sampai 5 tahun kemarin kan banyak yang solois kan, ataupun grup yang boy band atau girl band. Iya. Yang band-bandannya ya komunitas tetap masih banyak gitu. Cuman ya bukan kalah sih, maksudnya jadi lebih banyak yang, bahkan ada beberapa temen yang dulunya gitaris atau drummer nih ada 2, aku jadi nyanyi aja lah dan semacamnya karena solo, karena alasan dia dengan alasan ribet band misalnya kayak gitu. Sekarang malah kayaknya sih ngelihatnya euforianya sih kayaknya bakalan baik ke band dengan alasan pribadi. Gue juga tahun ini pengen ngeband lagi Bang soalnya.
dengan alasan pribadi mau ngeband lagi ya. Gue mau ngeband lagi soalnya. Tapi emang enak kalau ngeband itu buat manggung. Oh beda. Gue, aduh, gimana ya? Gue jujur aja ya, beberapa tahun ke belakang ini ya, kan band jarang ya. Yes. Kita kebanyakan solo-solo gitu ya. Kayak kalau buat gue ya kayak kurang greget kalau gue ya. Mungkin ya. Karena kalau apa namanya? Oke. Karena menurut gue tuh apa namanya? Media sosial tuh jadi sangat kiblat ya. Ya. Kadang-kadang gini, ada band yang di YouTube-nya bagus tapi offernya enggak atau sebaliknya gitu ya. Oke guys, kita kenalkan ini bintang tamu kita adalah Bang Bima. Dia adalah ada WP-nya. Ada. Bima WP. Bima WP. WP apa artinya? Wanipiro. Oh, Wanipiro. Enggak. Okay. Itu nama asli, nama panjang maksudnya. Bima. Instagram lu boleh? Bima.wp. Kenapa gue pakai WP itu nama asli? Soalnya nama Bima banyak banget, Bang. Oke. Jadi gue ada selipin WP itu nama asli Wibisono Putra. Iya. Tapi sebenarnya lu sendiri ini ya apa? Composing itu udah lama ya, udah bertahun-tahun ya. Baru berani ngambil job sih 2 tahun terakhir. Tanda kutip belajarnya sudah 4 atau 5 tahun kalau nggak salah. Tapi emang basic lu tuh pemain gitar kan? Basic tuh gitaris, mungkin karena memang cinta kali ya, cinta di musik. Gue pengen next step aja gitu loh Bang, maksudnya abis gitaris apa ya misalnya waktu itu kan, terus udah mulai belajar recording, maksudnya dari gitaris juga cafe to cafe udah ngerasain, ngamen di jalanan udah ngerasain, ngiringin seniman ngerasain, belajar aransemen waktu itu, belajar aransemen, ini agak panjang nih Bang. Iya, nggak apa-apa. Mulai belajar ngaransemen tuh karena ngelihat David Foster waktu itu, nonton David Foster, ini kok enak ya, maksudnya enak tuh. Dia ngeproduserin beberapa diva menurut gue ya. Beberapa diva tuh dengan tidak sama gitu loh dengan yang lainnya. Oke. Dengan tangan dinginnya dia bisa memberi nyawa ke yang dia produksi walaupun dengan otaknya dia ya. Kok bisa ya pada saat itu ya, waktu itu gue sendiri masih kayak ngejob joki recordingan, itu masih berasa nyawa guanya banget gitu loh. Nah, itu nggak salah, cuman kan karena ngelihat si David Foster tersebut, dia bisa membelah itu, gue mulai tertarik, bikin iseng sendiri, take bass sendiri, drumnya gambar lah. Sampai akhirnya tuh ngasih denger ke teman-teman, ada yang bilang bass lu gitar banget ya, kata dia gitu. Maksudnya gimana, bukannya kan ini standarnya waktu itu ya, bukannya bass tuh ya dem gitu kan. Ternyata memang ada touching di situ, ada soul di situ. Wah, ternyata luas, Bang. Nggak tahu kenapa gue nggak ngerasa pusing, tapi makin cinta gitu loh. Kok gue seneng ya? Ternyata dalam banget. Nah, sampai akhirnya gue coba pelajarin bass bukan untuk jadi bassis. Sampai akhirnya berani ngambil job waktu itu weddingan, gue jadi bassis. Jadi bassis untuk dapetin soul sama bassis tuh apa dan semacamnya gitu. Lu perlu menyelam jadi bassis gitu ya. Yes, terus habis itu jadi drummer. Gue pernah 2 kali manggung, ingat banget. Cuman gue udah nggak mau lagi, capek main drum. Capek ya? 2 kali, udah cukup. Yang penting tahu setidaknya bukan gue nggak pengen jago, cuman pengen tahu, seperti ini toh. Seperti ini. Jadi gue ngetiknya tuh manusiawi atau ngisi bassnya secocoknya dan semacamnya ya. Dan singkat cerita, dari arranger tersebut mulai coba-coba berani bikinin buat orang tanpa bayaran pada saat itu. Ya udah, yang penting kan bikin dulu. Dari situ kan banyak opini pasti kan, bagus enggaknya itu udah relatif menurut gua. Relatif, dan di situ pasti ada pembelajaran. Nggak bagusnya di sini dengan jam terbang itu pasti kerasa dengan sendirinya. Dan 2 tahun terakhir, 2 tahun hampir 3 tahun lah, baru berani yang mulai ngambil job. Maksudnya udah, yuk bikin musik gue bisa, yuk mau gue produserin ya. Dan sudah alhamdulillah ada beberapa klien yang memang percaya gitu. Kira-kira lu, emang lu main gitar tuh dari berapa lama sih main gitar? Emang basicnya dari kecil tuh lu main gitar? Enggak. Ini seru. Dulu tuh zaman... Lu apa main kasti, main golf deh? Zaman rambol. STM, dulu gue sekolah di STM.
STM apa? Otomotif? Otomotif. Bisa bongkar mobil Nggak ya? kepake cuman. Sekolah asal sekolah tuh maksudnya. Oh, lu bolos terus? Ya. Cuman. Sekolah, yang penting lulus gitu loh maksudnya pada Oke. saat itu. Iya. Nggak tahu tujuan abis lulus gue mau ngapain, nggak tahu. Dulu tuh di rumah tuh ada lapangan bola yang biasa kita nongkrong situ lah. Anak-anak nongkrong. Pada zaman itu ya nggak bisa main gitar, lu jadi bahan suruhan. Oke. Ngerti nggak? Main bola, namanya tongkrongan, bukan bullying ya, cuman emang kayak Motivasi ya? ya, lu nggak bisa di tongkrong itu ada beberapa yang nggak bisa main gitar, lu beli es buat minum gitar. Lama-lama kan bukan tua atau muda, jadi yang lebih di atas gue yang nggak bisa main gitar juga, lu beliin kayak gitu-gitu. Cuman karena pengen itu sih, gue nggak mau disuruh-suruh gitu kan, ya main, udah sekedar main. Umur berapa tuh, Bim? Itu gue kelas 1 STM. Satu STM. Ya. Lu udah mulai main gitar di satu STM. Ya itu cuma genjrengan doang. Genjreng. Nah pada saat itu mulai ngelihat Slash waktu itu. Iya. Ngelihat Slash. Tahun berapa tuh Bim? Kira-kira STM lu STM? 80, 70 sekian? 17. Kayaknya 17. 17. Enggak. Sekarang umur gue 23, berarti muka mentok di 23 maksudnya. Tahun segitulah bang ya, Iya. nggak usah disebut lah, ini muka masih ABG soalnya. Kisaran 2005. Oke. Kisaran 2000. Nah dan setelah itu, bukan karena main gitarnya bang, Apa tuh? karena sosok. Oke, lo Kok ini keren ya, gitu loh. senang Mas Les ya? Yes, Slash. keren gitu loh, masuk keriting, dengan topinya, strap di bawah. Kok keren ya gitaris ya? Padahal pegel main kayak gitu ya? Pegel. Aslinya pegel ya? Iya. Dan sampai sekarang sih ke bawah, maksudnya gue main di bawah suka gitu loh. Iya. Nah mulai ya standar lah si Calomen. Standar si Calomen, terus suatu hari gue pindah ke daerah, waktu itu gue di Tangerang, Tangerang kota, lah pindah ke daerah Pondok Aren. Daerah Pondok Aren, main lah di depan tongkrongan, baru mulai diajak-ajak ngeband kayak baru. Lu baru aja ngajak ngeband? Mulai diajak ngeband. Udah baru dah proses segi profesionalnya nggak jauh dari situ. Selang 2 tahun 3 tahun tuh udah mulai tahu namanya recording, masih ngerasain semi pita waktu itu. Semi pita? Pita juga ngerasain, sempat ngerasain. Jadi dari situ seru sih. Gua ngalamin punya pengalaman yang Tuh, sorry. Lu kan STM lu belajar gitar. Yes. Itu pertama kali alat musik yang lu pegang. ya, Lu udah punya pacar belum di saat itu? gue belum pernah pacaran pas itu bang. Cing. Anak band belum pernah punya pacar. Belum pernah. Belum pernah pacaran maksudnya. Belum pacaran. Gue nikah kemarin taruh. Wih. Enggak, di istimewa. Taruh rock and roll Tapi, ya. iya, tapi nggak ada cewek yang suka sama lu. Biasanya tuh anak band lagi musik itu banyak yang suka lu. Gue ditolakin mulu ya ini. Enggak, maksud gua ada cewek yang suka Ya, ngefans sama lu. Ada, mungkin ada beberapa lah. Apa Cuman karena lu STM kali lagi gitu ya, cowok semua ya? Iya, jadi agak canggung mungkin. Agak mereka. canggung. Jadi gue takut. Gue introvert banget. Jadi anak band yang ta'aruf pacaran. Lebih tepatnya sih nggak pacaran sih. Gue ketemu nikah yuk udah gitu aja. Enggak pacaran. Nggak Oke, pacaran. balik lagi ke topik. Oke, balik ke topik. Oke, nanti kita akan bahas lagi ta'arufnya dia. Setelah itu, mungkin ada yang mau ditanya? Enggak, tadi berarti main gitar doang nggak ya? di Main awal gitar ya? doang, main gitar doang. Abis itu gue berani coba ngamen door to door pada saat itu. Maksud lu ngamen akustik? Ya, door to door, Ngamen, pintu ke pengamen? pintu ya. Bukan di kafe, bukan? Bukan, belum. Gue pintu Lo ke pintu. apa ngetes mental doang? Pada saat itu sih pengen tahu sebenarnya. Oh, Ya, lu cuma pengen tahu? Pengen tahu. Gue gitar belum punya, gue sewa waktu itu. Gue inget banget 3.000 perak gue sewa. Seharian? Temen gue seharian. Itu dapat duit berapa lu? Waktu itu masih 15 sampai 20.000. Gede. Door to door waktu itu masih banyak loh pengamen door to door gitu loh. Ngamen lagu apaan lu? Ada berdua sama teman nggak sendiri. Iya, lagunya? Ya lagu Kus Plus Oh, gitu. gitu. Yang chordnya masih CFG biasa. iim lah, itu mulu maksudnya, Iya. masih yang cari gampang. Udah mulai bisa buat nyari jajan sendiri, tanda kutip. Udah tuh pas sambil Lu nggak sempat disiram air pas ngamen? diusir ya, Oh, siram diusir. air sih enggak sih. Oh, maksudnya, enggak. saya lagi sakit kepala, pergi kamu. Oke. Gue pribadi nggak ngerasain susah atau sulit ya, maksudnya gue nikmatin proses tersebut, jalan sambil nabung beli gitar sendiri itu. Awal-awal beli gitar sendiri itu udah
pas lebaran dapat angpau. Jadi gue nggak pernah minta Pak beliin gitar lu dong. beli gitar akustik Ya, pertama. beli gitar akustik sampai akhirnya dapat beli gitar sendiri lah. Harganya 60.000. Listrik apa? Akustik. Belum ngerti. Elektrik belum ngerti. Senar piramid. Yes. Senar piramid. Senar merakyat itu. Senar rakyat. Pokoknya putus gantinya 1.000 aja. Iya. Udah mulai jalan. Pada saat itu di tempat itu tuh ada pos RW, ada alat musiknya. Baru di situ ketemu sama gitar listrik. Wah, noraknya minta ampun gua. Tapi lu senang ya? Iya, norak. Oh, kayak gini gitar listrik. Dan ada bahasa mungkin Bang Adek pernah dengar, gitar hitam mana, gitar melodi yang mana? Oh iya. Oke. Yang gitar melodi yang ada handle-nya biasanya atau fretnya 24. Iya. Gitar hitam yang fret 21 lah, yang nggak ada inian. Jadi selalu itu. Walaupun tetap namanya gitar di pos RW ya, senarnya tetap piramid. Tetap piramid. Tetap piramid. Ini kan Bram, milik Brame-rame. Iya. Jadi kan udah piramid aja, udah nongkrong, udah mulai situ. Masuk band, perjalanannya sih, tapi gue stepin Bang. Maksudnya oke, gue ngamen, sampai terakhir tuh gue ngamen di jalan di Sleepy. Gue nyebutnya show on bus, show in bus. Show in bus. Maksudnya gimana sih tuh? Pokoknya di dalam bis lah, Iya. ngamen. Itu stepnya gue nikmatin. Dari situ baru cafe to cafe. Oke. Cafe to cafe, gue jalanin, dapat setahun. Gue pernah punya dendam, maksudnya dendam tuh dulu tuh pengen, karena udah dapet cinta di gitar, gue pengen sekolah musik, namun nggak punya duit Bang. Ya sudahlah, gue berpikir seperti itu. Tapi, wah ini jago gue tempel. Oke. Mau nggak mau gitu dong, maksudnya gue nggak punya duit atau apapun. Gue lulus sekolah soalnya udah langsung tinggal di luar, nggak sama orang tua lagi. Gue beraniin aja, sok laki-laki banget lah. Iya. So mandiri lah ya. So mandiri. Tapi lu nggak pernah nggak dilarang-larang. Iya. Tapi lu nggak pernah kerja yang lain? Saya ngeband. Pernah sekali, 1 bulan doang. Itu karena waktu itu pernah ngerasain stuck mungkin ya. Ngerasain stuck, gue gini-gini aja. Lu pernah kerja ya? Yes, pernah kerja. Gue nggak mau nyebutin, cuman... Maksud gue di perbankan. Oh enggak. Dulu tuh kerjanya sebenarnya sangat mudah. Nge-crop doang. Oh, lu tetap di desain grafis ya? Pakai Photoshop yang jadul, kalau nggak pakai Windows Image. Itu sangat mudah sebenarnya nge-crop. Itu sangat mudah. Kenapa lu keluar? Ini serunya pada saat itu, pokoknya gue udah ngerasa stuck. Kok gue gini-gini aja pada saat itu ya. Udahlah, gue coba kerja. 2 minggu awal, itu gue ngerasa gue kayak orang bener ya. Maksudnya masuk pagi, pulang sore, masuk pagi. Tapi lu posisi belum punya pacar? Belum. Ah, itu masalah lu nggak punya pacar, Bim. Mungkin. Karena nggak ada yang mau Bang. Bang Adek, zaman itu ya, gua dekil banget Bang. Lah, lu ngeliat gua aja tuh kepleset. Jadi ngeliat ke situ. Lah, kan apa kabar dengan Inner Beauty ya? Mungkin pada saat itu belum akhir balik ya, jadi mungkin belum kelihatan. Oke. Mungkin karena lu belum punya pacar, lu kehilangan arah. Kehilangan arah. Iya gak sih? Buat kurang motivasi. Nah, singkat cerita 2 minggu gua ngerasa, oh bener gitu, nggak pernah begadang dan semacamnya. Suatu hari gue pulanglah ke rumah, pulang ke rumah ketemu nyokap bilang ini, enak Bim kerja, ya enak lah. Maksudnya kan, gue berpikir pada itu orang tua juga pengennya anaknya kerja. Udah nggak usah ngebohongin, kata nyokap gitu. Padahal muka gue biasa aja ya, nggak tahu kenapa yang nggak ngerti, mungkin dia ngerasa mungkin anak gue atau nih emak nih nggak bisa dibohongin. Emang gue pernah nyuruh kamu kerja? Dia ngomong kayak gitu lah, terus nyari duitnya gimana? Ya kamu ngamen-ngamen, dapet duit, main musik, versi nyokap, ibu lebih seneng kamu ngasih ibu recehan, duit logaman, tapi kamu senyum dibanding kamu ngasih ibu duit 1 juta, 2 juta, cuman bibir kamu tuh datar. Jadi versi nyokap, lu laki-laki tentuin hidup lu sendiri. Oh iya, hebat guys, gila. Lu laki-laki, lu tentuin hidup lu sendiri. Anjir, setelah itu keren banget quote lu. Ya udah, beneran ibu, ya udahlah. Versi nyokap, toh lu nggak makan di rumah gua. Oh iya. Yang penting setoran aja, bercandanya gitu kan. Yang penting setoran aja, oke. Ya udah, Bima selesai, gue selesaiin dulu sampai sebulan biar buat gajian dulu. Iya. Buat gajian ya, buat gua modal lagi hidup di luar. Udah situ, mungkin ada cerita ini kali ya, kalau emang rasa stuck istirahat dulu aja. Iya. Istirahat dulu ya, di situ mungkin istirahat gue pas setelah mencoba lagi, mulai hidup di luar lagi.
lebih ketemu tuh step by stepnya. Nah gue balik dari situ, kok gue dulu nggak pernah ngajar di sekolah musik, cuman pernah ngucap. Suatu saat gue ngajar di sekolah musik dan itu kejadian. Saiki sampai sekarang ya? Enggak. Oh enggak, udah. Gue udah nggak mau. Kenapa? Gue seneng ngajar, cuman gue bukan guru. Oh lu nggak sabar? Bukan. Emosian? Enggak juga, maksudnya. Parah emosi? Enggak. Gue agak temperamen. Nah, itu emosian. Itu emosian kan ngehe kan orang. Enggak, maksudnya lebih ke enggak. Sebenarnya aman-aman saja. Lu nggak sabaran mungkin? Enggak, beneran. Sampai sekarang gue ada ngajar, cuman lebih ke private. Lebih ke apa ya? Cewek, private? Enggak dong. Oh, cowok. Gue nggak mau hidup gue beban, Bang. Gimana? Gue nggak mau hidup gue punya beban. Beban tuh maksudnya gimana? Ketika itu membebani gue mendingan gue lepas. Oh, kalau kreditan lu beban bukan? Nggak ada, gue nggak punya. Aduh, gila. Keren banget tuh nggak punya kredit. Makanya kurus. Lu gimana buat taruhan, Bim? Beneran lu nggak punya kreditan nggak punya? Ada. Alhamdulillah. Jadi gue mau hidup sewajarnya aja sih maksudnya. Oke, nih dari awal karir lu main gitar, sebagai komposer, sebagai arranger, pencipta lagu, segala macam, sampai detik ini, estimasi forecast income lu berapa? Lu mau tahu nggak? Oke, ini jatuhnya gue forecast dong, apa estimasi aja? Oke. Ini jatuhnya gue serabutan ya. Gue kerja gue serabutan nih sampai saat ini, maksudnya. Lu mau serabutan, mau serau pakai bahasa lu, berapa income lu? Yang gue freelancer, emang nggak ada yang ini sih. Enggak, lu pokoknya ya, lu dalam sebulan nih. Dalam sebulan, lu terserah mau influencer, mau freelancer, mau main selancar, pokoknya lu berapa pokoknya. Income. Kadang enggak ini aja. Iya ya, average. Kadang nyampe 2 digit. Berapa? Kadang tipis sampai mau 2 digit. Berapa? Sesepi-sepinya alhamdulillah 8 masih sampai. 8. Average ya? Ya. Rata-rata ya? Itu sesepi-sepinya sih. Iya. Nah, katakanlah 10 juta lah rata-rata gitu ya. Katakanlah 10 juta. Berarti lu jadi manajer apa tuh 10 juta? Hypermart. Supervisor. Ya itu. Tapi ya gue juga nggak tahu duitnya jadi kemana. Maksudnya gue nggak ada kreditan, tapi gue juga agak kesulitan untuk nabung. Kata lo. Cuman ya maksudnya beli motor cash dong ya? Pada saat itu ya keren. Dari ngamen. Keren guys dia. Beli ngamen. Motor. Pokoknya 20.000 itu 10.000 gue kasih rumah. Gue kasih ke rumah. Gitu maksudnya. Gue bukan niat nyari duit pada saat itu ya. Maksudnya ya gue lapar tinggal makan di rumah, gue nggak ada tanggungan. Maksudnya ke rumah nyokap? Iya, pada situ. Bu nih dapat 20.000. Kayak gitu kan. Pak, bokap gue sih nggak pernah ngambil. Mak gue juga ngambil seadanya. Kadang kalau gue lagi pulang ke rumah, gue nggak punya duit, dompet atau pas gue pulang kisi 20.000, 30.000. Ya emak gue deh, maksudnya nyokap deh. Maksud lu 20 juta? Amin, nggak 20.000. Oh 20.000 rupiah? Pada saat itu. Oh ya. Saat itu. Oh jadi dompet tuh kosong nih? Ya. Nyokap lu diem-diem pas lagi tidur, anjir baik banget mak lu. Jadi poinnya sih, maksudnya banget. Yang gue kasih cuman apa sih, ya lu bakalan kayak gini nanti ke depannya. Jadi cobalah mulai belajar untuk bertanggung jawab, bukan nilai ya, tapi berapa banyaknya. Kalau kata nyokap sih gitu. Okay. Bukan nilai uangnya ya, tapi berapa banyaknya Tuhan. Sama aja ya. Udah muter-muter kata guys. Nggak, poinnya sih, gue nggak mau disalahin atas masa depan hidup lu nanti. Ketika lu sudah mengambil keputusan itu, ya lu juga jangan nyalain siapa-siapa. Itu yang lu pilih. Tapi oke lah, selama karir lu udah ngerasa nggak sih kalau lu udah goal, udah achieve, udah sukses gitu? Beberapa part udah, soalnya memang ada beberapa yang gue targetin bang. Maksudnya targetin kayak pertama tuh ngamen, gue setahun aja. Cafe to cafe, gue setahun aja. Maksud gue pencapaian lu apa sih? Seorang Bima WP. Oke, awal 2000. Kalau teman gue si Ipang nih punya tanah berapa hektar nih? Oh, pencapaiannya nih. Makanya dia tiap hari ngumpulin tanah lewat Sember. Nih Mamat nih. Dia punya toko sembako kelontongan di tiap daerah.
Nah, kalau lu apa nih? Kalau lu kira-kira? Oh enggak, gol gue sih nggak ke situ bang. Iya, gol lu apa gitu? Okay. Gitaris sudah, tanda kutip. Gue seumur umur nggak pernah namanya ikut festival tuh dalam bermusik, apalagi gitar. Nah, alhamdulillah 2015 kemarin gue juara 2 skupnya nasional se-Indonesia. Hebat. Nah makanya itu gue nggak pernah seumur umur gue nggak pernah ikutan namanya kompetisi. Memang bukan lahir dari kompetisi ya festival, enggak. Cuman iseng temen ngabarin, Bim ada ini, males gue. Emang nggak pernah, mana gue pernah. Audisinya ini doang kok, videoan lu main live. Oh nggak repot gitu. Ya itu maksudnya gue udah ikut festival, ada effort di situ, belum tentu menang dan semacamnya. Dulu pemikiran gue seperti itu bang. Jadi udahlah kasih yang lain atau apa. Tapi lu nggak pengen sesuatu apa sekarang sebuat karir lu? Oh iya, maksudnya gini. Itu gitaris. Ya. Oke, cukup lah. Bukan yang nggak pengen lebih ya, udah cukup. Dan emang karakternya juga bukan gitar hero bang. Iya ya. Bukan gitar hero banget. Bisa dibilang bisa gitu. Disuruh main kayak Om Don bisa banget gua. Bisa gila. Iya. Terus? Oke, nah yang lagi gua kejar, gimana caranya nih umur gua 40 tahun, gua jadi produser yang mahal tapi lagu keras. Tuh, jadi step by step. Lagu keras tuh maksudnya? Laku gitu loh. Sama dia aja bikinnya. Gua pikir lagu kayak greencore, hardcore gitu, lagu keras kan. Enggak, bukan gitu ya? Bukan gitu. Soalnya kan itu awalnya juga ada cerita sebenarnya, maksudnya kenapa gua jadi ternyata musik tuh bisa mahal banget, bisa murah banget, tanda kutip. Ya tergantung ngemas atau bukan kerja keras. Gua nggak mau bilang itu kerja keras, Bang. Kerja keras kayaknya beban banget. Gue mau kerja seneng gitu loh maksudnya. Ya gue kerja seneng. Kerja happy ya? Kerja happy. Gue nggak mau yang ujungnya ngeluh, mendingan gak usah. Pencapaian lu mau jadi seorang prosedur. Ya betul, prosedur. Yang punya bisa bikin musik. Dan tetap di depan, tanda kutip. Ya seperti David Foster ya produser. Tapi dia tetap di depan juga mainin si pianisnya. Main musiknya ya? Iya. Nah, karena 2 tahun terakhir ini gue banyak di belakang layar lah ngerjain itu, sudah cukup banyak yang suka sama karya gue bikin musik sama lu Bim, bikin musik sama lu, dan harganya buat gue tuh udah agak lumayan. Bukannya gue mau stop dulu, gue nggak mau terlalu genjot lagi dulu, karena gue mau bukan santai ya, gue mau yang udah ngalir aja gitu lah. Gue pengen banget ngeband tahun ini. Memang ngeband lo ya? Ya karena memang sebenarnya tahun-tahun lalu juga gitu loh. Tapi nggak tahu nih panasnya sekarang gitu loh. Lebih menggebu-gebu. Halo, ya, gue emang gitaris band gitu loh Kak, yang urakan dan semacamnya. Tapi emang aksi panggung lu sih emang keren sih kalau. Itu sebenarnya nutupin bang. Nutupin. Nutupin. Gila lu diputar-putar gitar lu. Lihat nih videonya. Ada nih, kita lihat yang ini satu ini. Di festival. Gitu bang. Jadi gue mau jalanin aja lah, maksudnya target tipis aja lah. Jadi takutnya gue targetin meleset. Lu ngeband nggak pengen terkenal apa? Pengen kan? Oh iya dong. Maksudnya cuman bukan utama. Awal ngeband tuh pasti semua orang rata-rata kayak gitu ya. Gue pengen terkenal dari ini. Cuman karena sudah menyelami ya udah jadi bagian. Maksudnya gue nggak bisa hal lain selain musik. Cuman gue nggak mau bego-bego amat juga di musik gitu. Jadi setidaknya ikutin alurnya, gue belajar udah lebih santai dari pengalaman, ketemu A, B, C, D, F, G, itu nggak mungkin nggak ada ilmunya dari semua orang itu kan. Bisa gue dapetin entah pada saat gue bikin karya atau apapun itu, sharing ketemu orang. Lu pernah ini nggak sih dapet apa ya namanya? Bisa nih ya kalau ranking 1 kayak kebanggaan tersendiri gitu yang buat lu tuh, wah ini masterpiece gue gitu. Enggak sih, maksudnya bukannya, cuman nggak jadi suatu kebanggaan bang. Bukan belagu nih, gue takut bilang belagu nih. Malah justru abis ini gue mau ngapain lagi ya? Oh tapi lu belum ada dapat nih yang masterpiece lu apa segala macam, masterpiece lu. Kayak lu bikin suatu karya yang jadi masterpiece lu. Dan itu diakui dunia, sedap, diakui paham. Alien, diakui sampai planet Mars lu diakui gitu. Belum ada sih, cuman lebih ke mungkin tadi aksi panggung ya. Aksi panggung katanya sih beberapa temen udah ada trademark sendiri buat guanya dengan. Emang aksi panggung dia tuh gila. Lu tuh aksi panggung lu gila. Lu bisa begitu lu kayak itu tahu kayak
kesurupan. Gila lu gue bilang. Oke, karena sih basicnya nggak gue buat sih Bang, maksudnya gini. Gue pengen seneng di panggung gitu. Kayak misalnya kalau pemain bola kan ditanya rumah lu di mana? Rumah gue tuh di lapangan, warnanya hijau, di ujung ada gawangnya. Nah kalau misalnya rumah lu di mana Bim? Ada stage, ada ampli. Itu. Oh, panggung tuh rumah lu ya? Oh. Jadi gue kayak, kita zaman masih kecil lah, dikasih mainan tuh disayangnya kayak apaan tahu. Jadi tuh pada saat gue di panggung, gue jadi kayak anak kecil. Anak kecil masih seneng gitu. Jadi kerja gue enak. Enak lo ya? Ya alhamdulillah, makanya muka mentok di 23. Biarin umur nambah nggak apa-apa. Tapi emang dia salah satu orang yang workaholic di musik guys. Nggak juga, kalau lagi gabut ya gabut juga. Iya, tapi maksud gue tuh kerja keras loh di situ tuh, musik ya. Gue sih nggak mau nyebut itu kerja keras sih. Sampai lu nyoba main bass di weddingan, nyampe. Karena pengen dapat rasanya. Pengen. Ya. Itu kan lu dapat soalnya kan, dapat tesnya kan? Yes. Sampai sempat juga akhirnya gue ngajar di sekolah formal, sekolah internasional malah. Dengan rambut gondrong, sekolah internasional, ngajar SD. Awalnya dari TK sampai SMP. Di SMA-nya itu nggak ada ekskul, nggak ada pelajaran musiknya. Guru seni ya, guru seni musik, bukan ekskul bandnya. Cuman gue nggak sanggup ngajarin TK karena beda banget Pak. Ngajar TK tuh. Iya, gue gonjreng ngajarin. Wah, gue stres sendiri. Tapi lu kalau tadi dengar dari cerita lu, keras lu punya hidup ya. Di musik benar-benar lu totalitas di musik. Iya ya. Kalau totalitas, ya sampai sekarang maksudnya apa yang gue dapatkan ini ya dari hasil musik gitu. Sampai lu bisa kebeli barang-barang tuh dari musik semua tuh ya. Sampai dapat istri juga. Enggak, dia nggak tahu gue pemusik. Pokoknya ketemu, ini kayak buat istri nih, nikah yuk. Oh gitu? Gituin. Dia mungkin pikirnya bercanda, kita udah ke arah sana belum? Pokoknya dia pikirnya datang aja ke rumah. 2 hari lagi kemudian besokannya soalnya gue ada kerjaan. Oke. Lusa gue ke rumah. Udah gitu ya. Samperin ketemu abang-abangnya. Gini. Itu bukan taruh sih sebenarnya. Iya, maksudnya kayak nekat sih. Ya kan sih. Bukan taruh tuh nekat deh. Ngebet. Karena ini pacaran gue pernah Bang. Cuman gue dikhianati mulu sama cewek. Sedap dikhianati. Lu kayak patkai lu tau gak sih lu? Jadi tuh lu tuh gak patkai. Pernah nonton patkai ini selalu dirundung oleh masalah cinta. Seorang Bima guys, gitar jangan aksi panggung yang sadis. Bener Bang. Ternyata dia. Ntar lu gue mau nangis biar ratingnya naik. Soalnya apa ya? Nggak pantas. Nggak pakai. Ya gue pernah pacaran maksudnya. Tapi ya pas ketemu yang ini, makanya dari situ gue ketemu jodoh. Versinya gue ikhtiar aja secukupnya. Setelah itu udah gue pasrah. Yang penting gue ada kerjanya dulu, berdoa. Setelah itu ya udah biar Allah aja yang nentuin. Jadi gue ketika gue memutuskan untuk nikah, dari awal gue nikah yuk. Setelah itu pertemuan gue ketemu keluarganya, pertemuan berikutnya gue ajak orang, abis dari situ gue ajak ke rumah ketemu nyokap dulu, baru duduk nih, si cewek ini, istri gue sekarang, baru duduk langsung bikin, udah ya, udah siap ibu lamar ya, langsung duduk, ayo ditanya, udah, jadi nyokap juga alhamdulillah agak rock and roll ya, maksudnya becet lah. Gue pikir tuh di sinetron Korea doang loh, yang kayak gini-gini. FTV gitu. Ada ternyata loh. Di dunia nyata tuh ada ternyata ya. Setelah itu seminggu setelah gua ngajakin nikah, berapa hari kemudian kan gua ajak ke nyokap, seminggu kemudiannya nyokap gua bertiga tuh, gua bokap, nyokap datang ke rumahnya untuk menentukan lamaran. Pokoknya selang 40 hari deh dari gua ngajakin nikah, 40 hari kemudiannya gue nikah. Kalau nggak bentrok sama KUA itu gue seminggu lebih maju, jadi 30 harian lah. Kills. Dan alhamdulillah. Tapi ini ya dukung banget ya di musik ya beliau tuh ya. Oh iya. Dukung. Setidaknya gue ngomong mau ada duit mau nggak ada duitnya, ya gue dari sini gitu loh. Jadi ketika lu larang ya sama aja lu ngelarang gue hidup. Gitu lah maksudnya. Tapi hebat loh. Dan dia ya udah serah. Oke. Tadi ceritanya dari Bang Bima seru banget. Kepanjangan ya? Enggak. Ini seru banget. Ini seru gak sih? Pengalaman, bagi-bagi pengalaman nih. Balik lagi ke toxic ya, ke musik.
Tadi kan lu bilang kira-kira ini yang mendominasi musik di tahun 2023 ini band. Formatnya band. Formatnya band dengan genre rock ya? Rock, ya tetap pop rock lah. Oke. Andai kan lu dikasih suatu apa namanya ya? Bahasanya, andai kan lu dikasih kepercayaan gitu ya. Lu mau bikin band kayak apa dan berapa lagu yang bisa lu kerjain dalam waktu setahun buat band lu? Dalam 1 tahun? Iya. Gini. Band yang as a band tuh ngeband banget. Satu, genre gue akan menyesuaikan tentunya sama era sekarang ya, dengan sound modernisasi yang sekarang, dengan rig gitar gua. Oke. Poinnya gini, bukan berarti gue idealis, cuman gua nggak mau yang terlalu dilarang gitu loh bang. Ya ini es gua gitu misalnya gitu kan. Oke. Tetap ada rundungan. Dalam setahun, pokoknya terakhir gue pernah ngerjain album 1 bulan itu gue semua yang ngerjain 9 lagu itu pernah gue kerjain 1 bulan tuh gue bikin musiknya, tag vokal, kecuali di luar mixing ya. Itu 1 bulan gue pernah. Jadi kalau setahun 30 sampai 40 lagu. Insya Allah. Jadi calling aja kalau yang bikin. Boleh dong? Boleh, nggak apa-apa. Kita jual dia. Ini jual ya. Bima WP. Lu kalau jadi sesuai dong, Wanitiro. Bima Wanitiro. Kira-kira berapa sih rating lu kalau bikin? Itu gua nggak mau nyebut dulu. Nggak, berapa rating lu bikin musik? Nggak, lu bikin musik rating berapa? Berapa duit guys? Kalau pemirsa nanya, berapa duit? Gua masih murah. Maksudnya, gua ada 2 step. 2 step itu maksudnya ada yang gambar semua, ada yang manusia. Maksudnya manusia tuh ya drumnya orang semua. Itu yang kita harus ke studioan gitu-gitu loh. Kalau yang gambar-gambar aja, itu semua gue yang ngerjain, tinggal tag vokal doang. Gue datang ke rumahnya juga nggak masalah tag vokalnya. Itu kisaran 5 sampai 6. Gak bang, segitu mau nggak mahal bang. Lumayan lah. 6, ya segitu. Kayak kalau band-bandan ya, maksudnya kalau studioan pasti lebih mahal dong. Ada kos sewa studio, bayar orang buat mainnya. Otomatis basisnya pun gue bayar orang. Ya. Jadi memang ahlinya langsung ya. keyboardisnya kayak gitu. Gue gitar aja atau apapun. Oke guys, thank you banget bang. Gue yang thank you bang. Wah bang. Kills dia gitaris keren. Sampai jumpa lagi di Toxic berikutnya. Oke. Siap. Bye.